Oke, teman-teman, sebenarnya ini sedikit ada data analisis dari saya karena saya juga sebagai data analisis ya teman-teman. Ini mungkin kita rapikan sedikit dari video kita sebelumnya. Ini kita kecilkan. Oh, salah. Kita naikin sedikit. Nah, mungkin tadi kita agak terpotong untuk melihat data analisisnya gitu ya. Nah, ini kayak seperti di Cina banyaknya apa, kita bisa melihat di Sudan gitu ya. Nah, ini ada beberapa ternyata banyaknya emang armed class ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini juga ada kayak Zimbabwe, ada battles. Nah, mungkin ini ya kita ada remote explosive, ada grenade. Nah, ini loh. Seperti mungkin teman-teman kayak di Namibia itu ada eksplosif gitu ya. Mungkin kita coba fokuskan di explosion ya teman-teman. Nah, explosion ini coba kita lihat di Brazil itu ada apa? Limet, itu di Argentina. Coba kita lihat lagi ke atas, Cina itu ada selling artificial missile attack. Nah, ada grenade juga loh teman-teman ternyata di Cina gitu. Di India ada explosion. Nah, ini mungkin kita ngambil yang 2021 ya, mungkin atau 2024 yang lebih terbaru ya teman-teman. Kemudian kita ambil explosion. Nah, kita ambil di Pakistan misalnya, Afghanistan, Iran gitu ya, atau Irak. Nah, ini loh teman-teman, kayak benar-benar Grenada itu ada 27 loh teman-teman di 2024. Harusnya itu nol ya teman-teman. Jadi kita saya sebagai data aktualisasi atau data analisis itu sangat-sangat menyayangkan statistik ini gitu. Nah, kemudian ada di Syria juga ada military attack. Ini ada 870 loh teman-teman di 2024 sendiri gitu. Ada 870, bayangkan ada 870 kejadian gitu di Iran, di Syria gitu, di Syria sendiri gitu. Nah, ini kemana dunia itu, kok tidak ada yang memukakan itu gitu. Nah, kapan terjadinya? Itu kebanyakan di Juli ya. Kemudian ini juga di Januari awal juga sangat-sangat tinggi gitu. Nah, ini di mana? Di mana kita melihat keadaan seperti ini gitu. Nah, ini kan seharusnya menjadi perhatian ya buat dunia gitu. Tapi kenapa tidak ada yang memperhatikan ini gitu? Di Turki juga ada expose influence. Nah, ini sedikit data analisis saja dari saya untuk event global conflict analysis ini dari data Aklet gitu. Nah, mungkin teman-teman untuk pembuatan data visualisasi itu disesuaikan lagi dengan data storytelling teman-teman sendiri gitu. Pasti ada beberapa hal yang pengen teman-teman ceritakan dan divisualisasikan oleh Tableau atau yang lain gitu. Nah, ini benar-benar sangat menarik ya. Jadi misalnya ketika teman-teman mau membuat Instagram yang seperti saya juga jelaskan sebelumnya, ada data-data Instagram yang seperti ini ya, data visualisasi gitu. Nah, ini kan kalau pembuatannya di Tableau lebih mudah dan lebih simple gitu, dan juga banyak sekali analisis data ya dan data storytelling yang bisa kita ceritakan gitu. Nah, ini sangat-sangat menarik ya menurut saya gitu. Di India, di Pakistan, nah, mungkin itu ya teman-teman untuk analisis data di Aquet Data ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin dashboardnya teman-teman sebenarnya juga ada yang namanya itu story gitu. Nah, antar muka story ini sama ya teman-teman. Jadi story ini adalah bisa beberapa dashboard gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau lihat perbedaannya apa sih gitu kan, dashboard dengan story gitu. Nah, kalau nggak salah saya pernah buat, cuman sepertinya tidak. Oh, ini. Jadi story itu merupakan dua dashboard teman-teman. Nah, jadi dashboard adalah kumpulan dari worksheet gitu. Kumpulan dari worksheet ini bisa dikumpulkan di dashboard. Nah, sedangkan story itu bisa kumpulan dashboard, teman-teman. Jadi ini mungkin dashboard satu gitu ya, dashboard satu. Nah,
kemudian bisa ditambah dashboard 2 gitu, dan itu bisa diklik. Ini sebenarnya ada cara nambahnya, cuma saya buka caption box. Ya, ini seperti ini ya teman. Habis itu duplicate. Nah, ini loh. Nah, ini mungkin dashboard 2 gitu ya. Nah, ini mungkin kita ganti ini aja kali ya. Nah, kayak gini. Ini dashboard 2 mungkin di sini peta map gitu ya. Nah, ini loh. Jadi story itu merupakan kumpulan dari dashboard atau kumpulan dari cerita, ya namanya story ya, cerita dari apa yang mau pengen kita sampaikan. Misalnya untuk teman-teman membuat PowerPoint kayak semirip PowerPoint juga bisa gitu. Jadi misalnya mau keseluruhan dulu, baru nanti per satu-satu. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi emang disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang teman-teman pengen kan gitu. Nah, ini kalau nggak salah saya pernah buat itu. Nah, ini saya pernah membuat ini untuk UAS saya. Ini sangat-sangat simpel ya kan. Kalau misalnya untuk di Android atau di PC itu biasanya orang ada light mode, ada dark mode gitu. Jadi saya ngebuat dashboard yang sama, tapi itu ada dark mode-nya gitu. Nah, ini ya kemarin nyoba-nyoba aja teman-teman untuk melihat dark mode, pembuatan dark mode di Tableau gitu. Jadi emang tidak ada batasan untuk pembuatan sesuatu analisis data atau data visualisasi di Tableau. Jadi tergantung dengan kreativitas teman-teman masing-masing gitu. Oke, mungkin segitu teman-teman. See you di bagian selanjutnya. Terima kasih.